Oke, selamat datang kembali di mata kuliah Enterprise Resource Planning. Adapun topik pada pertemuan ini adalah melanjutkan Production Planning Data, yaitu akan dibahas mengenai Production Planning Process. Oke, proses manufacturing itu dimulai dari pembuatan production proposal atau disebut juga dengan production order. Kemudian setelah production order dibuat, maka dilakukan proses pemeriksaan kapasitas. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa kalau misalnya kita dapatlah misalnya sebuah PRO untuk 5 produk gitu, jadi kita harus cek apakah memang memenuhi kapasitas kita dan berapa lama kita akan bisa menghasilkan sebuah 5 buah produk yang diinginkan oleh customer tadi gitu, atau yang diinginkan oleh proses produksi gitu. Karena production order ini tidak harus selalu datang dari customer ya, karena seperti kita tahu produk itu ada 2 tipe, ada make to order atau make to stock. Jadi kalau memang kebutuhannya adalah untuk stok, jadi kita production ordernya tidak available misalnya customer, tapi memang sudah direncanakan dari MRP-nya bahwa kita akan memproduksi sekian banyak produk untuk jadwal tertentu. Nah, misalnya ada setelah jadwal tersebut ditetapkan, kita akan dihasilkan sebuah PRO. Nah, PRO ini disebut dengan production proposal atau perencanaan produksi. Nanti dia akan kalau misalnya kita dalam contoh ini disebutkan dibutuhkan 5 material untuk satu PRO, kita harus cek kapasitasnya dulu. Nah, kapasitas ini akan kita rencanakan berapa lama nanti kita akan bisa menghasilkan produk yang diinginkan. Setelah itu, setelah kita memastikan dan konfirmasi, kemudian PRO tersebut akan di schedule dan rilis. Jadi dirilis untuk dimasukkan ke proses produksi. Nah, setelah proses produksi atau manufacturing dalam proses di pabrik dokumennya diterima, maka PRO tersebut akan di-convert menjadi namanya shop floor document. Nah, shop floor document ini menjadi dokumen sah untuk menyatakan bahwa produksi akan dimulai. Nah, pada saat produksi setelah dimulai, kita akan membutuhkan bill of material ataupun material-material pembentuk dari jenis good yang akan kita produksi. Maka kita akan good issue produk tersebut dari warehouse. Jadi ada proses namanya di sini good issue. Nah, good issue ini nanti kita akan ambil sebanyak material yang akan kita butuhkan untuk proses produksi. Nah, good issue itu diambil dari inventory atau warehouse. Nah, berikutnya setelah kita melakukan proses good issue. Nah, good issue ini bisa dilakukan berulang-ulang ya. Jadi tergantung dari routing yang tadi. Jadi kalau routing pertama kita ambil dulu, tidak apa-apa. Setelah itu nanti kemudian kita akan ambil setelah berikutnya. Nah, tergantung dari work center kita kan, apakah bisa menampung banyak barang atau kita hanya mengambil sesuai dengan kebutuhan. Nah, good issue di sini bisa dilakukan berulang-ulang, tidak hanya sekali saja. Nah, setelah good issue kita lakukan dan selesai proses produksinya, maka proses produk tersebut kita nyatakan komplit dan sudah dikonfirmasi. Nah, kita komplitkanlah proses produksi tadi, kemudian finish good yang sudah kita hasilkan, kita good receipt lah ke warehouse. Jadi produk yang sudah dihasilkan tadi yaitu finish produknya, yaitu baik misalnya, kemudian kita akan good receipt di warehouse. Jadi namanya good receipt sama good issue ini adalah dari sisi warehouse ya. Jadi kalau mengeluarkan dari warehouse namanya good issue. Kalau menerima ke warehouse itu namanya good receipt. Karena dalam hal ini kita akan memasukkan finish produk ke dalam warehouse, maka disebut dengan good receipt. Setelah melakukan good receipt, kita sini akan stok bertambah ya, atau quantity itu bertambah, maka nanti ini akan memasukkan kita ke order settlement bahwa kita sudah mencatat bahwa kita sudah memiliki penambahan produk, penambahan kuantitas, tapi juga kan pada saat proses produksi ini kita membutuhkan namanya cost ya, baik itu cost dari labor atau sumber daya manusia, listrik, atau bahkan dari cost dari bill of material yang kita pakai, ini juga disebut dengan cost. Nanti itu akan dimasukkan ke order settlement di bagian keuangan. Oke, kita akan lihat secara detail dulu. Nah, production order ini seperti yang tadi disebutkan atau production proposal digunakan untuk mengontrol production operation dan cost-cost yang sesuai. Jadi pada saat nanti kita membuat production order, sebenarnya sudah ada di sana didefinisikan apa material yang akan diproduksi, apa materialnya misalnya baik sebanyak berapa, nah sebanyak 5. Nah, lokasinya di mana? Jadi order ini
ada dibutuhkan itu di mana. Jadi kalau satu perusahaan itu kan bisa memiliki banyak plant ya. Jadi kalau misalnya permintaannya untuk barang yang ada di area Sumatera gitu, jadi berarti plant yang akan memproduksinya harusnya adanya di area Sumatera, tidak di area Indonesia bagian timur seperti itu. Itulah kenapa location ini perlu timeline. Nah, berapa lama kita akan diharapkan menyelesaikan production order tersebut. Work involved, kerjaan apa saja nanti yang akan terkait pada pembuatan production order ini. Resource use, sumber daya yang kita gunakan pada pembuatan production order. Dan how cost are settled. Jadi bagaimana nanti cost-cost tersebut akan dibebankan. Jadi itu harus diatur ya. Jadi kalau misalnya sumber daya manusia dibebankan kemana? Karena kan misalnya untuk menghasilkan sebuah produk tersebut tidak murni hanya sumber daya manusia atau labor yang ada di pabrik. Supportingnya juga kan harus ada. Misalnya kayak kita kerja nih di Indofood, ada IT, itu juga kan termasuk cost untuk membantu proses produksi. Tapi bagaimana nanti itu akan disettle? Apakah memang dimasukkan ke production order atau tidak? Nah, ini harus ditetapkan dari awal. Nah, setelah itu tadi setelah masukkan production order, kita akan masuk ke proses schedule. Kita akan melakukan proses kalkulasi dari tanggal produksi dan kapasitas yang kita inginkan tadi. Nah, disinilah kita perlu menentukan routing. Nah, di proses schedule inilah kita akan mendetermine routing. Routing ini tadi yang disebutkan ya, dalam production plan data ini terdiri dari kumpulan dari operasi tertentu. Kemudian itu juga ditentukan nanti material master yang akan kita pakai, work center-nya. Nanti kalau kita membutuhkan formula atau standar interoperation time, sudah dijelaskan dalam work center. Kita lihat dulu sebuah contoh dari production order. Jadi kita bisa melihat di sini salah satu contoh dari production order untuk cabinet side panel. Ini nama produknya. Kode produknya adalah 4430 dengan nomor production order 2289. Nah, di sini dia minta untuk produk tersebut akan diproduksi 1000 item. Nah, ini production order ini ada personel yang bertugas untuk meng-approve, dan production order ini dirilis di tanggal 24 Februari tahun 2002. Nah, diharapkan bahwa production order ini akan selesai di tanggal 9 bulan Maret 2002 dan nanti akan di-deliver ke assembly. Nah, kita lihat di sini, ini adalah operasi yang akan dikerjakan untuk menghasilkan untuk production order ini. Kita lihat untuk operasi nomor urutan pertama dengan nomor 100 adalah transfer from stock. Kemudian dilanjut ke 105 dengan nama cut to save. Kemudian nanti lanjut ke 106 corner cut dan seterusnya sampai nanti akhirnya dia akan masuk ke transfer to assembly. Nah, di sini sudah ditetapkan tanggal dari setiap proses ini, start dan finish dan time-nya ya. Di sini dari jam 7.00 nanti akan selesai di jam 08.00. Nah, ini adalah salah satu contoh dari production order yang berlaku secara umum. Oke. Lalu kita lanjut untuk proses selanjutnya setelah tadi dilakukan proses untuk scheduling dari semua production date dan capacity requirement, kemudian akan masuk ke proses release. Nah, release di sini bisa menjadi dua level, yaitu level header dan level operation. Jadi kalau kita ambil contoh dari gambar yang tadi yang sudah kita jelaskan contoh dari production order tersebut. Nah, kalau untuk level header jadi yang nanti akan dirilis semuanya ini. Jadi level untuk semuanya production order ini akan dirilis. Ini namanya level header. Tapi kalau kita melakukan proses release untuk level detail, nanti di rilisnya itu per proses. Jadi tidak langsung satu production order, tapi per proses. Tapi syaratnya di sini adalah apabila kita melakukan proses release untuk operation level, kita harus memastikan bahwa last operation itu sudah dirilis juga sebelum kita melakukan operasi selanjutnya. Jadi contohnya untuk production order ini, apabila kita ingin merilis untuk operation yang keempat, yang kelima ini, kita harus memastikan bahwa yang sebelumnya juga sudah. Proses dari releasing sendiri bisa dilakukan secara otomatis ataupun manual. Otomatis di sini adalah
bahwa proses rilisnya dilakukan oleh sistem. Dan nanti kalau manual, proses rilisnya dilakukan oleh manusia. Jadi nanti kalian perhatikan dari ERP sistem yang kalian gunakan, apakah memiliki kapabilitas untuk melakukan proses rilis secara otomatis atau harus dilakukan secara manual. Oke, langkah berikutnya pada saat kita pembuatan PLO setelah kita melakukan proses rilis adalah kita memastikan availability-nya. Kita cek apakah availability dari semua komponen, resource tools, atau bukan kapasitas yang lain itu ready. Nah, proses pengecekan availability ini bisa dilakukan secara manual ataupun otomatis, tergantung dari perusahaannya apakah menginginkan itu otomatis atau manual, tetapi juga kalian harus perhatikan apakah ERP system yang kalian gunakan memiliki kapabilitas untuk melakukan proses availability check secara otomatis ataupun manual. Nah, dalam proses availability check ini yang ditentukan itu adalah ketersediaannya untuk tanggal yang dibutuhkan, yaitu tanggal dari produk tersebut dibutuhkan atau disebut dengan required date. Nah, proses availability check ini sendiri nanti akan menghasilkan sebuah availability log. Nah, di mana availability log tersebut berisi hasil dari ceknya, apakah ready atau tidak, apakah available atau tidak. Yang berikutnya adalah berisi missing part list. Jadi bagian list mana atau part mana yang masih belum tersedia. Yang berikutnya adalah reservation that could not be verified. Jadi kita sudah melakukan reservasi untuk komponen resource tools ataupun kapasitinya, tetapi belum bisa kita lakukan proses verifikasi apakah memang itu sudah available atau tidak. Oke, berikutnya setelah kita melakukan proses availability check, kemudian kita akan melakukan proses schedule and release. Nah, kita kembali lagi akan nanti pada proses schedule and release ini, kita kemudian akan melakukan proses releasing order sesuai dengan yang hasil dari schedule dan release tadi. Nah, hasil dari schedule dan release ini akan menghasilkan shop floor document. Shop floor document ini adalah sebuah dokumen yang menjadi sebuah pertanda bahwa memang proses produksi sudah kita bisa lakukan. Nah, ini nanti akan dokumen yang berupa print out. Jadi sudah berupa dokumen terprint dan ini adalah hasil dari rilis dari production order. Nah, nanti di sini akan ada beberapa data yang akan harus tersedia dalam shop floor document. Setelah shop floor document dihasilkan, berarti proses produksi sudah dapat dilakukan. Nah, kemudian proses produksi ini nanti akan membentukkan bahan baku ataupun untuk resource yang dibutuhkan untuk menghasilkan finished good. Nah, di sini nanti pada saat production order di-create, nanti akan langsung nge-refer ke bill of material dari komponen-komponen yang dibutuhkan untuk menghasilkan material yang dibutuhkan. Kemudian akan dihasilkan sebuah reservasi untuk setiap komponen. Jadi pada saat kita sudah menentukan bill of material apa yang kita butuhkan pada saat untuk menghasilkan production order tersebut, maka komponen-komponen dalam setiap bill of material tersebut akan di-reserve oleh sistem. Tapi tidak semua ERP system akan bisa melakukan proses reservasi otomatis. Ada juga beberapa ERP system yang akan melakukan proses reservasi secara manual. Nah, pada saat order dirilis ataupun operasi dirilis itu, kita akan dapat mengambil material dari inventory. Nanti pada saat kita melakukan pengambilan material dari inventory, apa yang akan terjadi? Reservasinya akan diupdate, inventory akan diupdate karena kita barang sudah diambil dari barang untuk pembuatan material tersebut, yaitu berupa bill of material sudah diambil dari inventory, berarti inventory saat ini akan berkurang. Nanti cost untuk setiap proses dan setiap pengambilan material itu akan dicatat. Nah, sekarang setelah kita melakukan proses withdrawal, terus pengerjaan juga sudah dilakukan di box center, maka proses berikutnya adalah konfirmasi. Nah, konfirmasi ini digunakan untuk melakukan proses monitor dan track progress dari cycle dari production order tersebut. Nah, konfirmasi itu sendiri dapat dilakukan pada level operasi ataupun dari level handling tadi, yaitu order level. Nah, konfirmasi ini akan dilakukan pada saat setiap operasi yang esensial itu diselesaikan.
Jadi akan ada nanti di set operasi apa saja yang esensial untuk pembuatan production order ini. Nah, pada saat operasi esensial tersebut sudah selesai, maka akan melakukan konfirmasi. Nah, apa yang akan dicatat pada konfirmasi yaitu quantity. Nah, quantity ini adalah berapa kuantitas yang berhasil kita hasilkan untuk setiap proses. Di sini juga termasuk juga apakah kita ada scrap atau sampah dari proses produksi atau rework, apakah kita mengerjakan ulang. Berikutnya adalah activity data. Activity data adalah setup time dan machine time yang actual. Jadi di konfirmasi ini kita mencatat actualnya. Jadi kalau misalnya tadi kita pada saat mau menentukan di tahap sebelumnya di scheduling itu kan kita itu masih perencanaan. Tetapi pada saat konfirmasi kita sudah mencatat yang namanya actual. Jadi mungkin pada saat kita melakukan proses scheduling itu kita berencana misalnya dalam satu work center kita mengerjakan 5 menit, ternyata actualnya kita bisa 4 menit atau bahkan 6 menit. Nah, itu akan kita catat di proses konfirmasi. Nah, di sini ada date-nya, tanggal yang tadi saya sebutkan ya. Apakah ada perubahan dari yang kita jadwalkan. Berikutnya adalah personal data. Personal data ini siapa saja nanti akhirnya yang bisa mengerjakan operasi tersebut. Jumlah karyawan yang kita butuhkan untuk melaksanakan operasi tersebut. Operasi tersebut dilakukan di work center mana dan good movement apa yang kita lakukan. Apakah good movement yang terencana ataupun yang tidak terencana. Terus ada juga reason apabila terjadi variance. Jadi apabila ada perubahan dari yang direncanakan dan yang aktual, kita harus menuliskan kenapa variance tersebut terjadi dan PRT usage-nya. Nah, ini yang kita lakukan nanti di proses konfirmasi. Nah, proses konfirmasi ini kita lakukan apabila satu operasi itu sudah diselesaikan. Nah, setelah kita menyelesaikan setiap proses dalam proses di production order, kemudian nanti kan kita akan menyelesaikan pembuatan production order, di mana material yang sudah kita rencanakan untuk diproduksi sudah selesai. Setelah materialnya selesai, kita kemudian akan meng-good receipt material yang sudah selesai diproduksi tersebut ke warehouse. Nah, dan apabila kita sudah meng-good receipt material tersebut ke warehouse, otomatis jumlah stok di warehouse akan bertambah. Nah, oleh karena itu proses good receipt itu akan mengupdate stok value juga. Nah, itu juga nanti akan dicatat price-nya. Jadi tergantung dari cost yang dihasilkan tadi ya. Tadi kan kita pada proses konfirmasi kita sudah mencatat semua cost yang kita habiskan untuk menghasilkan production order tersebut. Nah, di sini nanti kita akan lihat semua price stock yang kita gunakan tadi pada saat kita proses sebelumnya itu kita simpan dan production ordernya juga kita update. Jadi karena tadi production ordernya sudah selesai, kita update statusnya bahwa sudah selesai dan kita akan good receipt. Nah, 3 dokumen yang akan dihasilkan pada good receipt ini adalah material dokumen, accounting dokumen, dan controlling dokumen. Nah, setelah kita melakukan good receipt, itu barang material yang sudah kita inginkan tadi sudah selesai dan sudah di good receipt ke warehouse, maka kita kemudian akan melakukan proses order settlement. Nah, pada saat order settlement ini, kita mencatat, men-settlekan actual cost dengan plan cost. Nah, ini adalah contoh dari order settlement terhadap production order apabila kita sudah selesai melakukan production order. Jadi, kalau kita mencoba untuk merangkum proses utama dari proses production ini, kita bisa melihat dengan contoh yang sudah ada di buku referensi. Pertama, warehouse akan request produksi. Karena apa? Nanti pada saat kita ada permintaan, baik itu permintaan barang dari customer ataupun permintaan barang dari hal yang material planning. Nah, itu kan kita akan request dari warehouse. Nah, warehouse nanti akan melakukan proses request produksi. Nah, request produksi ini akan masuk ke bagian produksi, di mana bagian produksi akan melakukan proses otorisasi produksi. Nah, pada saat proses produksi sudah diotorisasi dan sudah dilakukan release seperti itu, maka bagian warehouse akan melakukan issue
terhadap raw material. Jadi semua bill of material untuk menghasilkan production tersebut akan di-issue ataupun dikeluarkan. Nah, setelah itu proses produksi akan meng-create produk yang diinginkan dengan melakukan beberapa tahapan ataupun operasi di beberapa work center. Kemudian setelah proses produksi selesai, maka bagian warehouse akan menerima finished good. Nah, ini adalah proses basic dari production process yang dapat kita rangkum dari penjelasan yang tadi. Oke, untuk contoh ini kita bisa melihat contoh routing untuk deluxe touring bike. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa proses, ada sampai 11 operasi. Yang pertama namanya adalah material staging. Kira-kira 10 menit untuk 15 bike. Oke, kemudian setelah material staging selesai, maka akan masuk ke proses berikutnya adalah attach seat to frame. Nah, ini dilakukan di work center yang sama sampai nomor 7 itu masih sama ya work centernya. Kemudian dengan waktu 1 menit dan selanjutnya sampai tahap yang terakhir yaitu pada saat barangnya sudah selesai yaitu move to storage. Nah, akan ada 5 menit untuk 15 byte untuk proses move to storage. Ini adalah contoh dari routing untuk deluxe touring bike yang sudah dituliskan dalam bentuk table. Ini adalah proses bisnis berikutnya. Ini masih sama ya dari penjelasan yang tadi, tapi dengan gambar proses bisnis yang berbeda. Tapi tujuannya sama. Dimulai dari pembuatan request for production. Di sini dokumen yang akan digunakan pada request for production itu adalah plan order. Di mana trigger dari pembuatan plan order ini ada berasal dari 3 proses, yaitu fulfillment. Berarti fulfillment ini berasal dari modul sales and distribution. Jadi ada permintaan untuk sejumlah material ataupun barang. Dan juga triggernya dari material planning. Jadi kalau mungkin barangnya ini adalah barangnya harus di stok, berarti pada saat stok sudah mencapai quote limit, nah kan harus di-planningkan lagi untuk diadakan. Nah, berikutnya adalah project system, yaitu berasal dari modul project yang memang nanti kalau dibutuhkan beberapa material untuk mengerjakan proyek. Nah, setelah plan order, ini adalah dokumen ya, plan order ini dibuat, maka plan order ini akan masuk ke proses selanjutnya yaitu mengotorisasi produksi. Nah, pada saat proses otorisasi produksi dilakukan, akan di-create sebuah dokumen namanya production order. Nah, nanti production order tersebut akan dirilis setelah dilakukan proses capacity planning dan release. Nah, setelah kita melakukan proses release sudah selesai, berarti nanti akan ada proses di sini pembuatan shop floor document, di mana dokumen ini di print out dan diberikan ke proses produksi untuk sebagai dokumen sah bahwa proses produksi sudah dapat dilakukan. Nah, nanti kemudian setelah proses produksi dilakukan, maka akan dilakukan good issue ke production order. Nah, akan dikeluarkan barang dari warehouse untuk memenuhi material apa saja yang digunakan atau yang akan diperlukan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Kan tadi setiap produk itu untuk menghasilkan finished produk kita membutuhkan yang namanya bill of material dan resource yang lain. Nah, nanti pada tahap inilah itu akan di-issue dari warehouse. Kemudian akan dilakukan proses produksi. Nah, kemudian akan dilakukan lagi proses konfirmasi setelah produksi itu selesai dilakukan. Nah, tapi ada kalian lihat di sini namanya arah ke PDC system. Plan do check system. Jadi kalau memang dianggap bahwa hasil produksi di sini belum sesuai, PDC-nya akan berulang sampai proses cek yang selesai dan dinyatakan oke, maka proses konfirmasi akan dilakukan. Nah, tadi proses konfirmasi ini kita akan mengkonfirm aktual versus perencanaannya. Nah, setelah proses produksi selesai, nanti barang yang sudah kita produksi akan kita masukkan ke warehouse dan dalam hal ini namanya good receipt. Nah, setelah barang diterima di warehouse, maka proses PRO atau production order sudah selesai. Oke, sampai di sini topik untuk kali ini. Dan silahkan dipelajari bagaimana proses costing di production process. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di topik berikutnya.